Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan syabab. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Khairoh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dengan NIM 221101020005. Mata kuliah Terjemah Fauria Indonesia Arabia yang diampu oleh dosen Bapak Asep Maulana MPD. Pada video kali ini, saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia, serta memaparkan strategi terjemah yang saya gunakan. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik ya. أيها الأحبة، ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة بهذا الفضل العظيم. اسمع ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام. Wahai saudara-saudara tercinta, inilah hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan nafas-nafas yang khusyuk dan suci. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang keutamaan hari-hari ini. Aku ingin mengingatkan umatku yang tercinta akan keutamaan yang agung ini. Dengarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang keutamaan hari-hari ini. قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dikaruniakannya kepada mereka berupa binatang ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 27-28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mari manfaatkanlah hari-hari ini dan jangan engkau sia-siakan. Wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang mulia, wahai orang-orang yang mengetahui kemuliaan waktunya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi dan lainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, termasuk jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan ia tidak kembali dengan membawa apa-apa. Kenapa tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Mengapa bisa demikian? Renungkanlah bersamaku, wahai saudara tercinta yang cerdas. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات. تشتمل هذه الأيام الفاضلة القادمة على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا
إلا موحد لله جل وعلا. فهذه الأيام تشتمل على أمهات العبادات، فأحرص على صيام 9 ذي الحجة ففضلها عظيم وأجرها كريم. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, karena hari-hari ini mengandung pokok-pokok ibadah utama. Hari-hari mulia ini mencakup pokok-pokok ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah. Belum lagi keutamaan tauhid, karena semua tidak mungkin dilakukan kecuali seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini mengumpulkan semua bentuk ibadah besar. Maka jagalah puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah karena keutamaannya yang besar dan pahalanya yang mulia. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. فاعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. هذا يوم هو أشرف أيام العام كله، وهو أعظم أيام العام كله، هو اليوم 9 من ذي الحجة. Di antara amalan soleh yang paling agung di hari-hari ini juga adalah puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Lalu beliau bersabda, semoga aku menjadi tebusan ayah, ibu, dan jiwaku. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Lihatlah keutamaan ini. Maka niatkan sekarang untuk berpuasa pada hari Arafah. Hari ini adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun, bahkan hari paling agung sepanjang tahun. Ia adalah hari ke-9 pada bulan Arafah. ومن أهل العلم من قال ليلة القدر خير من ليلة 9 من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما يوم 9 من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله بما فيها أيام رمضان. Kemudian termasuk amalan sholat yang paling agung adalah sholat. Jagalah sholat kalian di hari-hari yang penuh berkah ini. Alangkah indah dan luar biasa bila engkau bangkit untuk beribadah kepada Allah di malam hari, meskipun hanya setengah jam atau bahkan hanya 1/4 jam. Berusahalah agar engkau tercatat di antara orang-orang yang berdiri atau orang yang sholat malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka yang lambungnya menjauh dari tempat tidur karena mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan juga harap. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. Malam adalah tempat nyaman bagi para pecinta dan taman bagi mereka yang rindu kepadanya. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mengamati bayangan siang hari seperti pengembala mengamati domba-dombanya. Mereka merindukan terbenamnya matahari seperti burung-burung merindukan kembali ke sarangnya. Maka saat malam telah menyelimuti mereka, gelap menyatu, kasur-kasur telah dibentangkan, dan setiap kekasih telah menyendiri dengan kekasihnya, mereka bangkit, menegakkan kaki mereka untuk Allah, dan mereka membaringkan dahi mereka ke tanah atau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bermunajat kepada Rabb mereka, membaca Al-Quran,
dan memohon kebaikan serta karunia-Nya. فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لا تحرم نفسك من هذا النور ولا من هذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. Demi Allah, sesungguhnya pemberian pertama yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah menyebarkan cahayanya ke dalam hati mereka. Janganlah engkau menghalangi dirimu dari cahaya ini dan dari keutamaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam Sahihain atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu meski dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Maka demikianlah ribat atau ikatan yang kokoh dalam suatu agama. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. أي فضل هذا؟ Dan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian dan ia mandi 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran atau najis yang tersisa pada tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Beliau bersabda, itulah perumpamaan dari sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa dengannya. Betapa besar keutamaan ini. كذلك أيها الأحبة من أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر الحج، الركن الخامس من أركان هذا الدين. الحج أشهر معلومات، وهو في هذه الأيام المعلومات، وكذلك هو داخل ضمن أيام العشر من ذي الحجة. فيوم عرفة واليوم 9 والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم 10. Demikianlah wahai para sahabat yang kucintai, di antara paling agungnya amalan soleh di hari 10 pertama ini adalah haji, rukun kelima dari rukun-rukun agama ini. Haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang telah ditentukan dalam kalender Islam dan juga pada hari-hari yang telah ditetapkan dalam kalender Islam dan termasuk dalam 10 hari Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari ke-9 dan Haji Arafah. Dan hari haji terbesar adalah hari ke-10. فمن أعظم القربات التي تتقرب بها الأمة إلى الله في هذه الأيام المباركة أيضا الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. أي عمل صالح، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Maka di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung yang juga bisa dilakukan oleh umat-umat di hari-hari yang penuh berkah ini adalah zikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, fakir miskin, janda, anak yatim, dan kaum duafa. Janganlah engkau meremehkan amal soleh apapun meskipun hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri. العمل الصالح لا حد له بشرطين: أن تخلص النية، وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية. هذا عمل صالح
متقبل من رب البرية جل جلاله. ولا تحقرن من الأعمال الصالحة أي شيء. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة. مر رجل على طريق فرأى غصنا قد عاق حركة الناس وسد الطريق، فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له وأدخله الجنة بتنحيته لغصن. فكيف لو نحيت الأذى عن الخلق؟ بل كيف لو أحسنت إلى الخلق؟ فمن لم يستطع أن يحسن إلى الخلق فليكف أذاه عن الخلق، فهذا إحسان. لقد لقي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أباه وأبانا خليل الله إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، والحديث رواه الترمذي بسند حسن. فقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. على رسول الله وعلى خليل الله السلام. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ذكر لا تفرط فيه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس لنفسك غرسا في الجنة، وأنت في السيارة اغرس، وأنت في مكتبك اغرس، وأنت في مجلسك في بيتك اغرس. لا تضيع الوقت في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنت يا أختاه يا من تضيعين الساعات الطويلة في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، يجب أن ننتبه لبركة العمر ولشرف الزمان. Amal soleh tidak terbatas kecuali dengan dua syarat: niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah amal soleh yang diterima oleh Tuhan semesta alam yang maha suci dan yang maha tinggi. Jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun. Seorang laki-laki masuk surga karena satu ranting pohon. Ia melewati sebuah jalan, lalu melihat sebatang ranting yang mengganggu jalan orang-orang. Ranting itu menghalangi jalan. Maka ia berkata, "Aku akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin, agar tidak menyakiti mereka." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga karena ia menyingkirkan sebuah ranting. Maka bagaimana jika engkau menyingkirkan gangguan dari makhluk? Bahkan jika engkau berbuat baik kepada mereka, siapapun yang tidak mampu berbuat baik kepada makhluk, maka cukuplah ia menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Itu sudah berbuat baik. Rasul kita, kekasih kita, pernah bertemu dengan ayahnya dan panutannya, Khalilullah Ibrahim, pada malam Isra dan Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Salam Allah atas Rasulnya dan atas kekasihnya Ibrahim. Sampaikanlah salamku kepada umatmu dan beritahu mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan juga datar, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar." Zikir ini jangan engkau sia-siakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanamlah untuk dirimu di surga. Saat kamu di mobil, tanamlah. Saat kamu di kantor, tanamlah. Saat kamu duduk di rumah atau di majelis, tanamlah. Jangan buang waktumu dengan perkataan yang tidak bernilai. Dan engkau, wahai saudariku, yang menghabiskan berjam-jam waktu dalam perkataan yang tidak bermanfaat. Kita harus sadar akan keberkahan usia kita dan kemuliaan waktu yang kita miliki. أنا أتألم غاية الألم من إخوة وأخوات لا يكفون عن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي لا ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا، بل ربما يأثمون به
من غيبة ونميمة وشهادة زور وقول بالكذب وبالبهتان وبالباطل إلى غير ذلك من الكلمات، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية، فسنسأل عن كل كلمة وعن كل عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل ومن أجمل وأرق ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Aku merasa sakit sekali melihat sebagian saudari-saudari yang tak berhenti berbicara dan tak memberi faedah untuk agama dan juga dunia. Bahkan, bisa jadi mereka berdosa karena ucapan itu, seperti ghibah atau menggunjing, namimah atau adu domba, persaksian palsu, berkata dusta, fitnah, dan ucapan-ucapan batil yang lainnya. Semua itu masuk dalam kalimat baik dibaca, ditulis, didengar, bahkan yang dilihat atau konten visual. Kita akan ditanya oleh Allah tentang setiap ucapan dan perbuatan. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarah atau atom, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarah atau atom, dia pun akan melihat balasannya. Bahkan, di antara hal yang paling indah dan lembut yang pernah aku baca adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Nabi pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam. Sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di dalam surga." هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ الرسول يقول لبلال: قل لي أنت بتعمل إيه؟ أنا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. والنبي يحفظ صوتا علي بلال لأنه يأتيه في وقت السكينة، في وقت السكون، ليوقظه أو لينبهه للخروج لصلاة الصبح. فالرسول يقول له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. Apakah engkau memperhatikan ini, wahai saudara tercinta yang cerdas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, "Katakan kepadaku apa yang sedang engkau lakukan. Aku mendengar suara sandalmu di depanku di dalam surga." Nabi mengenali suara langkah Bilal, karena Bilal datang di waktu yang sunyi, di saat tenang, untuk membangunkan Nabi atau mengajaknya keluar untuk sholat subuh. Maka Nabi pun berkata padanya, "Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling kamu harapkan pahalanya dalam Islam, karena sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di dalam surga." Bilal kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada amal yang lebih aku harapkan daripada setiap kali aku berwudu dengan sempurna, baik siang maupun malam, aku pasti melakukan sholat kepada Allah dengan wudhu tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Allahu Akbar. العمل الصالح سبب للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح سبب لمحبة الرب للعبد. روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Amal soleh adalah sebab utama kehidupan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Amal soleh juga merupakan sebab Allah mencintai hambanya. Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan padanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, dan menuntunnya dalam perbuatan tangannya, serta meluruskan langkah kakinya. Dan jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindungi dia. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Dia tidak mencukai kematian, sementara aku tidak menyakitinya. العمل الصالح سبب لتفريج الهم والكرب وما أكثر الهموم وما أعظم الكربات. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانحدرت الصخرة فسدت عليهم باب الغار. كان في من كان قبلكم ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا اعلموا أنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لجأ الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجير، ففرج الله كربهم وأزاح الله عز وجل بقدرته هذه الصخرة وخرجوا إلى حال سبيلهم بفضل الله ثم بفضل عملهم الصالح. Amal soleh juga merupakan sebab dihilangkannya kesedihan dan juga kesusahan. Seberapa banyak kesedihan dan sebetapa besar musibah yang menimpanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian sebuah batu besar jatuh dan menutup pintu gua mereka. Di masa sebelum mereka, ada 3 orang lelaki yang sedang dalam perjalanan. Mereka bermalam di sebuah gua. Lalu, sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup pintu gua mereka. Lalu mereka berkata, ketahuilah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kita. Orang pertama berdoa kepada Allah dengan menyebut ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang kedua menyebut sikapnya menjaga diri dari zina. Dan orang yang ketiga menyebut kejujurannya dalam menjaga amanah dan mengelola upah. Lalu Allah pun mengangkat kesusahan mereka, dan dengan kuasanya Allah menggeser batu besar itu hingga mereka pun keluar dengan selamat dari gua tersebut dengan izin Allah dan karena amal soleh yang mereka lakukan masing-masing. العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فإن عشت على العمل الصالح يقتضي عدل الله أن تموت على العمل الصالح وأن تبعث على ذات العمل الذي مت عليه. قال صلى الله عليه وسلم
كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. Amal soleh juga merupakan sebab husnul khotimah. Imam Hafidz Ibnu Katsir beliau berkata, Allah yang Maha Pemurah telah menetapkan dalam kemurahannya bahwa siapa yang hidup dengan suatu keadaan, maka ia akan mati dalam keadaan tersebut. Dan siapa yang mati dalam suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jika kamu hidup dengan amal soleh, maka Allah akan menetapkan keadilan bahwa kamu akan mati dalam keadaan amal soleh dan dibangkitkan pula dalam keadaan amal soleh sebagaimana kamu wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal. Dan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan mempergunakannya. Ditanyakan, bagaimana cara Allah mempergunakannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Allah memberi taufik kepadanya untuk beramal soleh, lalu Allah mewafatkannya dalam keadaan tersebut. وأختم أيها الأفاضل بأعظم ثمار العمل الصالح: دخول الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Dan aku tutup, wahai orang-orang yang mulia, dengan buah terbesar dari amal soleh, yaitu masuk surga. Ya Allah, jadikanlah aku dan kalian semua sebagai penghuninya. Surga adalah buah yang pasti, sebagai janji dari Allah semesta alam dan pemimpin seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka disediakan surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, tidak ingin berpindah darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Mereka itu akan mendapatkan surga-surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mengenakan pakaian berwarna hijau dari sutra yang halus dan juga tebal, sambil bersandar di atas dipan-dipan yang mewah. Sebaik-baik balasan dan tempat kembali yang indah. أيها الأفاضل، هذا فضل العمل الصالح بصفة عامة، وفضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة بصفة خاصة. من منطلق حبي لكم
أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ليشمروا عن ساعد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يفرج لنا ولكم الكروب. وأسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai orang-orang yang mulia, inilah keutamaan amal soleh secara umum dan juga keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara khusus. Karena cinta saya kepada kalian, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan saudara-saudara saya sekalian agar bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Saya memohon kepada Allah agar Dia tidak menghalangi kita semua dari keutamaannya, agar Dia mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, dan mengangkat segala kesulitan yang menimpa kita. Saya memohon kepadanya yang Maha Agung agar Dia menjadikan saya dan kalian semua termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan agar Allah menunjukkan pandangan kita semua dengan kemenangan Islam dan juga kemuliaan kaum muslimin. Sesungguhnya Dialah satu-satunya penolong dan yang maha kuasa atas segalanya. Wahai orang-orang tercinta, semoga setiap tahun kalian dalam keadaan kebaikan. Semoga salawat, salam, dan juga keberkahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Strategi yang pertama yaitu strategi pungutan murni atau pure borrowing, di mana kata-kata dari bahasa sumber diterima begitu saja dalam bahasa sasaran tanpa adanya perubahan bentuk. Seperti contoh dalam bahasa Arab, "Hahiya ayyamil ashri min Dzulhijjah." Dalam bahasa Indonesia, inilah hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam konteks ini, Dzulhijjah merupakan strategi penerjemahan dengan menggunakan pure borrowing atau strategi pungutan. Kemudian, pada contoh yang kedua, yaitu dalam bahasa Arab adalah ar-ruknul khamis min arkani hadzal din. Dalam bahasa Indonesia, yaitu rukun kelima dari rukun-rukun agama Islam. Dalam hal ini, strategi pure borrowing juga digunakan. Kemudian, al-amalus sholih la haddalah bisyartain. Amal soleh tidak terbatas kecuali dengan 2 syarat. Yang termasuk dengan pure borrowing di sini adalah al-amalus sholih. Strategi penerjemahan kedua yaitu modulasi atau teknik dalam penerjemahan yang melibatkan perubahan sudut pandang atau pendekatan saat menerjemahkan suatu teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran untuk menjaga makna asli secara alami agar tetap sesuai dengan bahasa sasaran. Contohnya dalam bahasa Arab adalah tahillu alaina bihadhil anfasil khashi'ah. Dalam konteks ini, yang termasuk dalam modulasi adalah tahillu secara harfiah, tampak kepada kita dengan nafas-nafas yang khusyuk dan juga suci. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai menyapa kita dengan nafas-nafas yang khusyuk dan juga suci. Strategi yang ketiga yaitu strategi transposisi atau teknik dalam penerjemahan yang melibatkan struktural gramatikal bahasa sumber saat menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran.
dalam konteks bahasa Arab, yaitu waqad la ya'rifu fadla hadhil ayyam ilal qalil. Secara literal artinya adalah dan sungguh tidak mengetahui tentang keutamaan hari-hari ini kecuali sedikit. Dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan sesuai dengan strategi transposisi adalah hanya sedikit orang mengetahui tentang keutamaan hari-hari ini. Jadi, dalam strategi ini atau strategi transposisi ini, penerjemah merubah susunan gramatikal dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran agar bahasa tersebut tetap dapat dipahami. Kemudian strategi yang keempat yaitu strategi ekspansi atau penambahan, di mana teknik dalam penerjemah menambahkan informasi tambahan ke dalam teks terjemahan untuk memperjelas makna atau konteks yang mungkin sulit dipahami atau sulit dimengerti oleh pendengar ataupun pembaca dalam bahasa sasaran. Dalam teks bahasa Arab contohnya adalah yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyata. Dalam literalnya artinya menghapuskan tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dalam konteks yang sudah diekspanasi yaitu menambahkan puasa hari Arafah dengan arti puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian contoh lain yaitu al-hajju asyhurun ma'lumat yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah haji adalah bulan-bulan tertentu yang telah ditentukan dalam kalender Islam. Dalam hal ini penerjemah menambahkan konteks kalender Islam, ketentuan yang telah ditentukan dalam kalender Islam agar pendengar atau pembaca dalam bahasa sasaran dapat mengerti dan memahami akan bahasa tersebut. Kemudian strategi yang kelima yaitu penerjemahan literal, yaitu teknik menerjemahkan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan mengikuti struktur dan kata yang ada dalam bahasa sumber secara langsung, tanpa banyak mengubah atau menyesuaikan. Contohnya dalam bahasa Arab di sini adalah naju rabbahum faqra'u qur'ana wa talabu ihsanahu wa in armah. Artinya mereka bermunajat kepada Rabb mereka, kemudian mereka membaca Al-Quran dan memohon kebaikan serta karunia-Nya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ar-ruknul khamis min arkani hadzal din, yang artinya rukun kelima dari rukun-rukun agama. Dalam konteks ini, terjemahan tidak banyak menambahkan agar dapat dipahami ke dalam bahasa sasaran. Adapun mufradat baru atau kosakata baru pada video kali ini adalah al-ummahatul ibadat atau pokok-pokok ibadah utama, wirasah tanamannya, kemudian al-qi'an tanah datar dan subur atau tanah yang siap ditanami, kemudian sokhroh atau batu besar, kemudian tamratun hajmiyah buah yang pasti dalam artian hasil yang dijanjikan, kemudian asawir gelang-gelang, al-qadarot kotoran, lih mengapa, al-loro gua. Kesimpulan dari video tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam setahun. Di dalamnya terdapat amal soleh yang sangat dianjurkan, yaitu sholat, puasa, sedekah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan juga berbuat kebaikan. Hari Arafah termasuk hari yang paling utama. Puasa di hari tersebut dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu. Amalan di hari-hari ini biasanya mengantarkan kita ke dalam surganya Allah jika dilakukan dengan atau atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan remehkan amal sekecil apapun itu, bisa jadi itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah.
Ceramah ini ditutup dengan doa agar umat Islam diberi ampunan, pertolongan, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beserta dengan amalan-amalan sunnah di dalamnya oleh Syekh Muhammad Hisan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.